selamat datang semuanya di kanal YouTube kami. Asik, kanal YouTube aku doang sih kayaknya. Iya, itu mah punya Namanya sayang. Billy Nore ya. Belum Iya. ada audionya. Tapi kan memang ada kamu di hati aku. Ih. Nora. Kenapa tiba-tiba kita ada di YouTube nih? Sesekali mencoba yang baru ya. Kayaknya kalau di Benar. podcast mulu kayak orang penasaran sama wajah dia yang cantik. Waduh. Ya ini kita seada-adanya aja. Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang, ya mungkin ada di judul juga ya. Kita bakal bahas tentang Review film dikit ya. Ya, review film dikit. Spider-Man Across the Spider-Verse. Oke. Bener gitu gak sih? Iya. Spider-Man Across the Spider-Verse gitu. Kita nonton dari pertama ya? Iya pasti dong. Masa kita Tadi- melewatkan itu hari pertama. Iya, kita nonton dari pertama tapi katanya dari ini tuh tayangnya tuh 2 Juli gitu kan. Juni, Beb. 2 Juni gitu kan. Tapi setelah kita cek di aplikasi ternyata Tanggal ada di 1 tanggal udah 1. ada, iya. Kan? Akhirnya kita nonton dari tanggal 1 Kebetulan tanggal merah, libur, iya. merah, jadi sorenya kita nonton. Ya kan, 2,5 jam itu menurut kamu gimana? Selama 2,5 jam itu seru dan gak berasa sih jatuhnya. Iya kayak sih. Apalagi beberapa kali terakhir film yang kita tonton tuh endingnya komedi semua ya. Bukan di prank sih, lebih ke kayak ya namanya juga ini apa namanya? Film ya, pasti ada dramatisirnya gitu-gitu. Iya, dan sekarang tuh lebih banyaknya tuh endingnya bersambung. Sama kayak tersanjung ya. Kalau orang bilang TikTok tuh lanjut part 2 gitu. Kalau rame lanjut part 2 gitu. Iya benar. Iya. Menurut aku yang seru-seru tuh kayak kamu bilang sih kemarin waktu habis nonton itu soundtracknya bagus-bagus ya kata Iya kamu benar. Iya. Kayak yang pertama tuh yang Miles yang pertama itu juga soundtracknya bagus-bagus. Iya. Terus yang kedua ini juga bagus-bagus. Iya, gokil juga sih. Scoring musiknya juga keren abis dan kayaknya ini film animasi terpanjang nggak sih 2,5 jam itu? Cukup sih ya. Ya maksudnya selama kamu nonton film animasi kayaknya aku juga ini paling panjang sih. Paling panjang ya. 2,5 jam yang Iya benar-benar. 20 menit gitu lah. Biasa film-film kayak gitu paling 1 jam setengah gitu. Iya, 90 menit, 120 menit gitu-gitu. Ya, berarti cukup panjang ya. Cukup panjang kayaknya ya. Iya. Itu kan dia ke multiverse banyak-banyak bumi gitu-gitu kan. Nah, itu tuh kayaknya tuh ada sisi-sisi parentingnya di situ tuh. Iya benar. Miles ini lebih menyangkut parenting banget sih, kayak dia bonding antara dia sama orang tuanya si Miles sendiri gitu. Terus sekarang Peter Parker udah punya anak. Peter Parker di sana ya udah punya anak. Peter Parker yang punya yang di multiverse-nya si Miles gitu. Ada Gwen juga kan. Gwen Stacy. Ya di opening sama Gwen Stacy sih sebenarnya. Iya, openingnya ada Gwen Stacy. Dan cukup menjelaskan, maksudnya tuh dengan kita opening itu kita udah kayak ini nih dia berkali-kali menyebutkan. Jadi kayak jadi kita jadi makin penasaran nih, apa sih maksud dari openingnya si Gwen ini ya gitu. Iya, kenapa harus Gwen Stacy duluan, karena kan padahal film harus ini itu untuk Miles Morales gitu. Iya. Nah, itu terus dari Gwen Stacy itu cukup lama tuh. Ada sequence mereka tuh sampai akhirnya dia direkrut sama bukan inti sih, kayak pusat dari Spider-Man. Jadi mereka punya tim gitu iya. Benar. Dan isinya banyak Spider-Man sih yang ya. Banyak banget. Jadi itu ternyata yang kita kenal tuh cuma Spider-Man berapa. Yang waktu di film pertama kan kita cumannya kayak ada berapa gitu Spider-Man. Ternyata di ini lebih banyak lagi Spider-Man multiverse-nya. Apalagi, tapi BTW udah seneng tahu multiverse-nya si Miles ini tuh buminya tuh bumi ulang tahun dia. Asik. Kenapa? Tanggalnya kan Miles itu kan 16/10. Iya, 16/10 ya, buminya si Miles itu 16/10. Nah, di situ juga diceritain si Miles ini kenapa bisa jadi si Spider-Man ya. Iya, dia dari film pertama udah cukup dijelaskan. Iya, benar. Nah, ini kayaknya menjelaskan lagi sih. Lebih sangat menjelaskan lebih detail lagi. Lebih detail gitu. lagi, benar. Terus juga ada ini. Siapa tuh namanya? Spider-Punk. Wah, nah itu gokil sih. Spider-Punk Kayaknya Spider-Man yang cukup menarik hati dia. Kayak dia keren gitu sendiri dengan gayanya itu. Iya, gaya punk sendiri. Terus dia ngebahas tentang isu-isu fasisme, ngomong gitu-gitu kan. Dan dia dengan pola pikir dia sendiri gitu. Dia yang kayak gue ikut
join sama grup lo tapi gue enggak ini nih gitu. Iya, benar sih. Terus tadi kita juga udah mention ada Spider-Gwen ya kan. Iya Terus benar. ada Spider-Woman yang lagi hamil kayak perut aku. Iya itu lucu banget tau part Dia, dimana dia pakai tiba-tiba pakai motor motor ya. ya terus kayak yang ada Spider Woman gitu terus kayak tada dia ternyata hamil gitu. Iya, terus dia kayaknya kaki kanan atau orang kepercayaan dari ketua Ketuanya itu sama siapa sih namanya? Miguel O'Hara namanya. Oke, Miguel O'Hara ya. Nah, jadi ada satu bumi di mana isinya itu Spider-Man semuanya. Pusatnya di situ lah. Pusatnya Spider-Man. Terus ada satu scene di mana pokoknya lucu lah, pokoknya ada meme-nya banyak lah di mana-mana gitu. Terus dari ini apa namanya? Dari banyak itu tuh ketika mereka jalan di buminya Spider-Man semuanya itu kan ada yang ada live action juga tuh, ada Tobey Maguire ya kan. Iya, ada terus si Andrew gitu iya. Kan. Tapi nggak ada si ini ya. Si Tom Hollandnya nggak ada. Tapi adanya tuh si apa namanya? Musuhnya yang itu Polar. Iya, Polarnya yang ada, Polarnya. Iya, tapi yang Cikal bakalnya, Cikal bakal Polar. Itu ada Easter egg-nya di situ deh. Iya, Pokoknya cukup gimana gitu. Kayak kenal deh ini gitu. Iya, ternyata pas diraba-raba ternyata dia adalah ini gitu. Tom Hollandnya nggak masuk tapi musuhnya cikal bakal itunya ada. Mungkin kemungkinan ya. benar. Ya, kita nggak pernah tahu juga guys. Iya, tapi cukup mengagetkan sih ada cameo live actionnya itu. Iya, kayak lucu gitu antara kartun-kartun terus ada manusia gitu dan mereka berinteraksi gitu. Iya, terus scene-nya itu scene Spider-Man pertama yang OG1 itu yang kayak scene sedihnya gitu. Iya, Andrew juga scene sedihnya. Malah yang lawak tuh sama si Polarnya. Oh iya sih. Ya lebih kocaknya. Jadi interaksinya kocak gitu. Nah kalau Miles berinteraksi sama Polar itu kan, sedangkan sama yang apa namanya yang Peter Parker 2 itu dia bukan berinteraksi tapi lebih menjelaskan Peter Parker tuh kehidupannya kayak gimana gitu ya. Iya. Terus itu ada sequence juga Peter Parker ada babynya, dia punya baby gitu kan. Itu lucu banget sih. Baby apa namanya? Baby Spider. Apa sih? I don't know. Kita manggilnya Baby Spider sih selama ini. Iya sih. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya si Peter Parker itu punya baby dan babynya cute. Iya, she's cute ya. Iya, mirip Mary Jane. Versi Miles. Iya. Dan dia beda bumi juga kan sama. Iya, beda multiverse benar-benar. Terus ini ada musuhnya. Ya kan? Iya. Ada musuhnya. Setiap Spider-Man tuh ada musuhnya pasti kan. Iya. Nah, ini cukup ini tuh untuk Miles itu musuhnya tuh cukup epic. Udah dari awalnya nggak ngerasa bahwa bukan ini nih musuhnya gitu. Ngerasanya musuhnya kayak lebih musuhnya mungkin Spider yang itu siapa namanya si Miguel itu. Ternyata ketuanya itu ya. Karena pas ngelihat yang jahatnya itu datang tuh kayak kocak kayaknya bukan ini deh, skip deh gitu. Aneh banget. Iya, aneh banget. Di convenience store itu aneh banget. Iya, benar iya. Terus kayak enggak deh, kayaknya bukan ini deh musuhnya. Ternyata karena dia dia dicemooh gitu, dia jadinya dianggap remeh ya. Dianggap remeh, akhirnya dengan kata-kata yang itu cukup pesan sih. Kayak semakin lo nge-push orang tuh bisa bangkit lebih kuat lagi gitu. Iya, itu dia. Pesan moral jangan pernah nge-push orang. Kecuali buat belajar baca. Iya. Iya, curhat. Namanya itu adalah Spot ya. Spot. Iya. Jadi tuh kayak polkadot gitu, warna putih itu sudah item-itemnya gitu. Iya. Nah, kekuatannya kayak gimana ya nontonnya sendiri. Iya, yang ngerusak multiverse tuh ya dia sebenarnya gitu. Iya, kayaknya sih ya. Iya, dari intinya terus dia ada ambisi gitu, dia berambisi bahwasanya kita nggak bisa ceritain sih, tapi ini menyangkut dengan Miles Morales juga. Sangat, karena kan ini filmnya Miles kan, jadi cikal bakal itu adalah Miles. Iya sih, bagaimanapun yang bikin rusak siapa nanti pasti Miles juga lah yang ngeberantakin. Dan tipenya Miles ini berbeda kan daripada Spider-Man yang lain gitu. Yang lain tuh udah menemukan wisdomnya gitu. Iya, jadi kayak yang ya udahlah gitu. Sedangkan Miles ini punya pola pikir sendiri. Nah, itu tuh yang dikembangkan gitu ya. Emang iya sih ya. Kayak dari Spider-Man Tom Holland aja tuh emang teenagers gitu yang mereka rekrut gitu kan. Iya, benar. Ya enggak sih? Terus itu tuh gimana cara teenagers berpikir aja sih. Iya. Ya enggak? Benar banget. Iya gitu. Terus tadi kita udah ngomongin yang namanya ada musuhnya, ada siapa aja. Menurut kita gimana filmnya? Menurut kamu gimana? Menurut Ade filmnya bagus ya. Kalau untuk kasih rating, kemarin ada di Instagram ada kasih rating 8/10. Oh, 8/10. Gokil loh ya. Iya, kenapa enggak
it's not perfect, but gimana? Kenapa? Iya, karena 8/10 itu karena udah dikomediin jadi kayak nggak mau gitu. Oh iya, benar. Tapi menurut aku ini sama aja sih. Sebenarnya kalau audio pribadi sih sebenarnya kan bagus banget. 10/10 kayak nggak cukup juga gitu. Bener. Tapi karena dikomediin biar orang penasaran, bikinnya 8/10 orang tuh sebenarnya bagus kok itu gitu kan. Suka-suka aku dong. Iya. Menurut aku juga nyebelin per-10 sih. Nyebelin per-10 lagi ya. Nyebelin per-10 sama kayak Fast and Furious ya. Iya benar. Dan ini juga kalau misalnya ngikutin Miles ya, Miles yang pertama itu Into Spider-Verse itu tahun berapa ya? 2018 tahun 2019? Iya itulah tahun segitu. Sekitar tahun itu. Terus di situ dia ketemu Gwen gitu-gitu kan. Iya benar-benar. Sampai akhirnya di yang kedua ini juga ada Gwen lagi, tapi Gwen itu udah level up lah gitu. Iya, udah suka banget sama Gwen yang sekarang tahu. Kayaknya dia lebih karismatik gitu-gitu. Iya, cara dia ngomong juga lebih berbawa gitu. Dan pengisi suaranya adalah artis kesukaan dia, asik penyanyi juga yang udah suka. Hailey Steinfeld ya. Yap, bener banget. Nah, itu dia. Nah, sekarang Spider-Man Across the Universe, The Spider-Verse 2023 itu menurut aku juga wajib ditonton karena kayaknya ini kita record ini masih ada sih harusnya. Iya baru semingguan ini Pak, masih belum hari ini hari saat berarti baru 4 hari. 3-4 hari lah gitu. Iya kan. Nah, pokoknya kalau ada kesempatan buat nonton sih menurut aku sih nonton aja sih. Selain misalkan ini cukup menghibur sih, nggak harus nonton yang pertama gitu. Nggak karena bakal ngerti juga sih. Bakal ngerti juga. Nah nanti yang lanjutannya itu kabar-kabar sih tahun 2024 lebih cepat bulan Maret. Yay. Itu udah ada di Instagramnya juga kan. Iya benar. Beyond Spider-Verse tahun 2024. Nah itu tuh juga ada di ending filmnya gitu. Iya nggak sih? Ada di ending filmnya tuh. Maksudnya? Yang dia ngasih tahu bahwa bakalan ada Beyond Spider-Verse 2024. Oh iya benar. Itu bakalan ada di endingnya. Lu harus tonton sampai credit scene sih. Tapi filmnya bagus banget, worth it untuk ditonton. Iya. 2,5 jam yang memukau menurut aku. Iya. 2,5 jam yang seru abis. Banget. Iya kalau untuk ngisi-ngisi waktu libur ya kayaknya. Gokil sih. Iya. Jadi jangan lupa pesen popcorn sama minum sih. Aus sih. Ya cukup ya. Sih, cukup haus gitu nggak sih? Ya udah. Ya mungkin itu aja dari kita ya nggak sih? Ada lagi tambahan dari kamu mungkin apa gitu? Tambahannya sering-seringnya ke YouTube kita. Ngapain? Ya semoga kita bakalan bikin kayak gini terus, bakalan bikin video gini. Benar-benar. Kalau nggak ke podcast ya udah. Ya kalau nggak ke podcast kita, podcast Bacot Billy, ada di Spotify, ada di Noise, ada di pokoknya di platform streaming podcast lah banyak itu udah ada. Linknya bisa nanti di deskripsi aja. Iya benar. Jangan lupa subscribe video ini. Kalau suka video ini jangan lupa like, di komen dan juga di share ke teman-teman kamu gitu. Yaudah, thank you semuanya. Gue Billy Nore pamit. Dia Zara pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. All stations, stop Spider-Man. You? Me? And then I looked at my uncle and... let me guess. He died?